sepertinya udah langsung mau membantah apa nih? Tadi kita sudah bahas di awal, mereka tidak punya mental sama sekali. Mereka seperti rangkaian yang rusak, yang tidak bisa bermain dengan rapi. Karena Belanda akan tersungkur menghadapi mereka. Terus sungkur nih. Orang banyak menertawai jadi bahan lelucon, tetapi suka tidak suka dia mencetak 3 gol di 3 pertandingan di Piala Dunia kali ini. Hai semua, apa kabar? Salam Run Sportainment, semoga sehat selalu, prima selalu juga. Ketemu lagi sama aku, Conchita Caroline, yang akan menemani dalam Run Sport Pildun 2022. Seperti biasa, kita akan mengulas, mengupas, membahas hasil-hasil dari pertandingan di Pildun 2022 Qatar. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk diklik dulu tombol like, subscribe dari YouTube channel Rans Entertainment dan juga Run Sportainment. Kalau misalnya mau komen, mau request konten-konten terkait Piala Dunia Qatar 2022 juga boleh banget. Silakan ditulis aja di kolom komentar ya. Nah, seperti biasa sekarang aku udah barengan sama para pengisi acara kita, sama para senior-senior. Ada Bung Adiani dan juga Bung Bes. Apa kabar? Baik. Ini konsepnya janjian jersinya merah apa gimana nih? Sebelumnya sebilang Natal kan. Oh ya, oke. Janjian ketemu di final mungkin. Waduh. Oke, ngomongin dulu mengenai 16 besar. Akhirnya nih udah keluar nama-nama dari negara-negara yang akan menghiasi 16 besar Piala Dunia Qatar 2022. Brazil, kemudian Perancis, kemudian Portugal. Jadi beberapa negara pertama yang mengamankan posisi. Gimana, puas gak sih sebenarnya sama negara-negara yang masuk ke 16 besar ini? Adiani dulu deh. As expected ya, nggak ada kejutan yang terlalu berlebih. Mungkin Jepang dan Korea Republik bisa dikatakan juga bukan kejutan karena mereka punya kualitas yang sudah lama mereka pertunjukkan di ajang Piala Dunia gitu kan. Tapi melihat apa yang terjadi di matchday terakhir ya, dari hampir semua grup, drama yang luar biasa, sangat menegangkan kita menyaksikan pergerakan di klasemen hingga akhir gitu kan. Dan ini format yang sebenarnya sangat disayangkan kalau nanti di next World Cup akan dirubah. Jadi FIFA paling senang merusak kesenangan orang. Gitu. Ini flow-nya udah enak banget, menegangkan, ketat dan kompetitif. Tapi kalau ada format yang berubah, kita mungkin akan menyaksikan satu Piala Dunia yang feel-nya nggak dari awal seperti ini gitu. Betul sekali, saya nyambung dikit dari apa yang dibilang Bang Adi, bahwa ini Piala Dunia terakhir dengan 32 tim. Setelah ini ada 48. Kita sebagai pengamat sepak bola pun bingung nanti bagaimana kira-kira nih menentukan siapa yang lolos 2 besar, 3 besar. Jadi istilahnya sekarang ini Piala Dunia paling compact. Kualitasnya benar-benar dipilih, benar-benar disaring, the best of the best. Tetapi kalau udah 42, saya yakin pasti ada 1-2 yang unprepared, 1-2 yang lucky tiba-tiba ada di situ. Tetapi sekarang kita lihat kejutannya apa sih Piala Dunia tahun ini? Menurut saya yang paling besar adalah Saudi lawan Argentina. Itu kita tidak expect sama sekali. Tetapi ketika Jepang, Korea yang main, kita tahu mereka udah ngelewatin banyak proses, liganya bagus, pemain-pemainnya dikirim ke luar negeri, dan ketika mereka dapat hasil hasil dari mereka kerja keras, tetapi tidak dengan Arab Saudi yang liganya mungkin tidak terlalu terkenal, pemainnya nggak ada yang keluar negeri, dan hasil tadi malam ya udah membuktikan seperti itu. Tidak ada kejutan sama sekali. Kita udah menduga Brazil akan ada finish pertama, Inggris, Argentina, dan yang lain-lain. Dan mungkin bukan kejutan sih kata tepatnya, tetapi lebih ke drama. Kita balik ke tadi malam, Ghana Uruguay. Ya kan, ada yang bilang ini adalah revenge, ini adalah last dance juga buat Luis Suarez dan segala macam. Tetapi kita lihat yang ketawa akhirnya adalah bukan Ghana, bukan Uruguay, tapi Korea Selatan. Karena mereka fokus bunuh-bunuhan dan akhirnya dua-duanya yang akhirnya harus keluar. Performa Uruguay kita berharap dia bisa lolos menemani Brazil. Kenapa? Karena dari 2010 mainnya menyerang bagus segala macam. Tetapi kita lihat generasi yang ada itu masih ada di situ juga. Diego Godin, Martin Caceres, terus ditambah dengan yang di depan Cavani, ada Suarez yang menurut saya sudah saatnya diganti sebenarnya. Dan tadi malam ya kelihatan sebenarnya tidak terlalu menggigit Uruguay, tidak seperti tahun 2010. Dan mereka mendapatkan hasil menang 2-0, saya rasa itu wajar sekali mereka tidak bisa cetak lebih banyak gol karena memang tidak terlalu menyerang. Ya, dan yang penyesalannya bagi Diego Alonso ya approach mereka di pertandingan pertama yang sama sekali tidak tepat, menyia-nyiakan peluang menghadapi Korea Republic yang juga sebenarnya tidak menampilkan hal yang istimewa di laga pembuka. Kemudian di pertandingan kedua juga lackluster. Jadi ini tentunya terlambat ya buat Uruguay menunjukkan kita performa yang kemarin dengan beberapa nama yang masuk menggantikan beberapa pemain yang memang mengecewakan juga. Terlambat lah buat mereka untuk
untuk bisa terlalu sulit ya untuk bekerja di match day terakhir dengan hasil di 2 pertandingan yang tidak optimal. Ya, melanjutkan pembahasan nih mengenai Ghana Uruguay. Meskipun memang Uruguay memenangkan laga 2-0, namun sayang sekali gagal melangkah ke 16 besar dan ini merupakan kali pertama mereka gagal dari 4 Piala Dunia terakhir ya. Tapi memang kalau kita lihat Uruguay kan sebenarnya tidak pada levelnya untuk menunggu hasil dari pertandingan lain. Kalau mereka mereka mau lolos ke fase berikutnya ya memang harusnya sebagai tim yang tadi sudah dikatakan oleh Bung Bes isi pemainnya luar biasa, pemain senior masih ada, pemain barunya juga ada. Harusnya mereka bukanlah tim yang harus menunggu hasil dari laga lain untuk bisa lolos. Mereka termasuk unggulan karena juga melewati fase kualifikasi yang sulit. Tentu dibanding Ghana, fase Common Ball itu adalah nerakanya kualifikasi Piala Dunia karena langsung ketemu sama calon juara dunia. Ya kan 2 kali lagi, Argentina dan Brazil. Terus kalau ada yang harus disalahkan, saya rasa yang disalahkan adalah diri sendiri. Karena Bang Adi udah bilang tadi, mereka tidak cukup mengambil resiko di pertandingan pertama. Salah satu pertandingan paling buruk di Piala Dunia menurut saya adalah Uruguay lawan Korea. 0 shots ya. Sedikit shot dan mengandalkan serangan balik dan ada sedikit resiko di akhir-akhir pertandingan dengan tembakan jarak jauh, tetapi that's it, hanya itu. Koreanya tidak panas, Uruguaynya dingin. Jadi akhirnya mendapatkan pertandingan yang mungkin kalau bisa kita kembali ke masa lalu mending tidur. Tapi yang menarik juga ya, Diego Alonso approach yang menghadapi Ghana. First half dia tampil dengan skema yang begitu menekan, 6 pemain dengan tipikal menyerang. Facu Pelestri menjadi spareman di atas, dia bermain tinggi sekali untuk menjadi outlet juga bagi Uruguay. Ini menjadi komposisi yang sangat tepat. Bentancur bermain tidak dengan Vecino, tidak dengan double pivot yang defensif, tapi lebih attacking lagi. Kemudian ada Darwin Núñez, ada Luis Suarez. Ini adalah pemain-pemain yang begitu cerdik untuk bisa berdampingan menekan pertahanan lawan. Tapi kemudian di babak kedua mereka kembali ke settingan pabrik. Tiba-tiba bermain defensif lagi dan mengundang. Kalau Ghana diajak bermain dengan cara seperti itu, Ghana adalah tim dengan technical ability luar biasa. Mereka punya transisi yang sangat baik. Serangan mereka salah satu yang terbaik strukturnya. Dan mereka punya Kudus, pemain yang begitu istimewa di sektor tekanan mereka. Jadi apa yang terjadi di babak kedua sudah kita prediksi dan ini membuat tentunya Uruguay mengecewakan kembali ya. Ada nama seorang Arrascaeta yang memang duetnya bersama Suarez di partai menghadapi Ghana ini juga menjadi kunci dari kemenangan Uruguay ya. Luar biasa sekali, 2 gol berhasil ia catatkan di menit 26 dan juga 32. Setujukah kalau dia adalah man of match dari pertandingan ini? Ya setuju, tapi kemana dia di 2 pertandingan sebelumnya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Arrascaeta adalah talenta terbaik, dia number 10 yang lama dinanti oleh publik Uruguay. Bahkan penggila sepak bola Uruguay bingung apa yang terjadi dengan pemain ini gitu kan. Untuk Flamengo dia bintang, dia luar biasa, tapi chance-nya untuk bermain di Uruguay sangat minim sekali. Bahkan kemarin baru di pertandingan ketiga dia menjadi starter dan buktinya jelas dengan gol yang dia berikan, dengan penampilannya menjadi pemain yang sulit diterka, pergerakannya attacking the line sangat baik. Tapi itu dia yang menjadi aneh karena Alonso dengan approach dia yang defensive minded ini membuat pemain-pemain seperti Arrascaeta menjadi hanya pengisi roster saja, bukanlah focal point bagi timnya. Ya, kalau saya melihatnya malah pelatih di sini ada sedikit European tendency. Jadi dia melihat pemain-pemain yang berkarir di Eropa adalah prioritas untuk main pertama. Walaupun saya melihatnya, contohnya misalnya Matteo Vecino, dia bermain di Lazio. Sudah agak sedikit berumur, tetapi come on, dia bermain di Lazio pun tidak terlalu istimewa. Jadi saya rasa ya di 2 pertandingan pertama mungkin terlambat diturunkan. Semestinya bisa lebih awal lagi. Oke, baiklah kita akan beralih ke pertandingan berikutnya. Pertandingan yang juga pastinya bisa dibilang cukup banyak dramanya, cukup membuat banyak mata tertuju pada pertandingan ini. Korea versus Portugal yang surprisingly dimenangkan oleh Korea 2-1. Kalau kita lihat kan gol cepat dari Portugal bahkan di menit ke-5 ya kalau nggak salah. Udah langsung menciptakan gol, terus baru bisa dibalasnya di menit ke-27. Tiba-tiba setelah sekian lama dua-duanya sama-sama menyerang, Korea berhasil comeback secara dramatis. Gimana dia nih? Iya sangat layak ya approach mereka untuk bisa mencari kemenangan, kemudian juga tiket yang sangat didamba. Hwang Hee-chan adalah pemain yang pantas untuk menciptakan gol kemenangan karena dia berjuang luar biasa untuk sembuh dari cederanya. Bahkan mungkin dia tidak 100% tapi memberikan segalanya di lapangan. Bahkan untuk Wolverhampton di musim ini di Premier League dia tidak terlalu digunakan karena cederanya itu yang begitu serius ya. Tapi kemudian kembali untuk Korea Republic, dia adalah pemain yang vital bersama dengan Son berkolaborasi dan akhirnya memberikan tiket yang juga dramatis karena hingga akhir ya mereka sudah selesai pertandingannya, masih menunggu result di pertandingan yang lain dan itu benar-benar luar biasa. Bahkan kalau kita tarik lagi ke pertandingan Uruguay, ada 2 penalty shout yang sebenarnya kalau itu menjadi penalti maka ceritanya akan berbeda karena Amarty itu sebuah foul dan bagaimana VAR memberikan itu sebagai satu hal yang bukan pelanggaran itu masih ajaib untuk saya karena kontak pertama dengan kaki kemudian bola baru terkena. Itu adalah hal yang aneh.
Tapi tenang, Edinson Cavani udah ngambek kemarin, dia Iya. bahkan sampai dorong layar juga. Jadi Ya, udah mungkin itu terbayarkan. perasaan banyak orang tentang VAR gitu kan. Dia mewakilinya gitu. Ini sudah mewakili ya. Nah, ini kita juga akan melihat sedikit gambaran dari para pemain yang kemarin ditampilkan pada laga Korea Selatan menghadapi Portugal 4-3-3 versus 4-3-3. Tapi memang bisa dikatakan Portugal banyak menyimpan pemain-pemain terbaiknya ya, Bung Bes. Ya betul, saya melihat kekurangan Portugal dibanding Korea Selatan adalah kekompakan tim. Saya melihat Korea Selatan tuh lebih compact, lebih willing to sacrifice untuk satu sama lain, sedangkan Portugal saya melihatnya mereka bermain untuk diri sendiri, kebanyakan pemain, khususnya pemain-pemain muda. Ketika sudah di sepertiga akhir, mereka tidak banyak melakukan passing, kombinasi, tetapi malah dribbling, capping keluar, shoot. Dan ini terjadi banyak sekali. Bahkan kita lihat Cristiano Ronaldo yang biasanya berbahaya, selalu jadi target. Akhirnya tadi malam banyak kan mungut-mungut bola muntah, second ball, bola-bola nemu. Jadi istilahnya akhirnya terlihat jelek, ujung-ujungnya aja terlihat jelek. Jadi tidak bisa disalahkan Ronaldo bisa bermain jelek tadi malam, karena memang timnya tidak mensupport. Kita nggak melihat Joao Cancelo yang begitu superior di EPL, tadi malam tidak kelihatan sama sekali cara mainnya. Bagaimana dia meng-create chance, bagaimana dia melakukan umpan. Tadi malam tidak, dia lebih banyak mendribbling, terlalu lama dengan bola, dan akhirnya apa? Kena serangan balik, kena serangan-serangan yang tidak perlu. Ya, ini yang menjadi hal yang menarik ya, karena kalau kita lihat ada sedikit mirroring dari Belgia dan Portugal, Golden Generation dan sebagainya, dengan dua pelatih yang mediocre dan non elit. Fernando Santos bukanlah pelatih yang elit. Bagaimana mereka menjadi juara Eropa bukan karena dia, karena tactical approach-nya selalu defensive minded. Dengan line up seperti itu, dia bermain defensive minded, itu membunuh sepak bola. Martinez dengan Golden Generation, dengan option yang begitu banyak, dua Piala Dunia terakhir menjadi kesempatan dia sebenarnya untuk bisa memanfaatkan talenta yang ada. Tapi apa yang terjadi? Karena level elite manajernya tidak sampai dengan pemainnya yang begitu luar biasa. Fernando Santos dengan 4-4-2 di Euro 2016 lebih mengandalkan keberuntungan dan individual tadi. Gol di final pun Eder dari jarak jauh, bukanlah dari struktur build up yang tepat. Kemudian approach dia di beberapa pertandingan bagi Portugal dengan adanya pemain-pemain yang inform. Di mana Joao Palhinha, pemain yang begitu impresif. Di mana dia? Dia hanya ada di bangku cadangan. Bagaimana Joao Cancelo, inverted luar biasa, bahkan hingga ke midfield di Manchester City. Apa yang dilakukan oleh Fernando Santos, bermain lurus saja dengan Cancelo. That's a joke. Betul, dan kita akan bisa menyaksikan di sini Run Sports Enthusiast. Ini adalah klasemen saat ini untuk grup H memasuki fase 16 besar. Portugal tentunya berada di puncak dengan nyaman dengan 6 poin. Untuk South Korea dan Uruguay poinnya sama 4, hanya perbedaan selisih gol yang sayang sekali untuk kelas Uruguay bisa kalah selisih gol sama Korea. Sementara ada Ghana di posisi terakhir dengan hanya 3 poin aja. Well deserved. Well deserved for who? Well deserved for everyone in this team. Ya, if you ask Poin-poinnya about kalau deserving, melihat. harusnya Uruguay akan masuk menggeser Korea Republic. Tapi it's about footballing decisions, di mana tentunya Paulo Bento juga menghadapi Portugal. Dia punya kedekatan yang luar biasa dengan Portugal. Mereka akhirnya mempersembahkan kemenangan. Uruguay kembali menyanyiakan 2 pertandingan awal. Saya rasa hasilnya juga buruk, ya. Korea Selatan berhak memang ada di posisi itu, karena ketika mereka melawan Ghana, mereka kalah memang. Tetapi mereka dalam posisi selalu ketinggalan dan mereka tidak menyerah, mencoba untuk menyamakan kedudukan walaupun akhirnya kalah. Tetapi kita lihat karena agresif, karena dicetak gol, akhirnya dia 4 kebobolan. Yang akhirnya dilihat FIFA adalah agresivitas yang membuat masuk. Sedangkan Uruguay saya nggak melihat mereka mengambil resiko, tidak ada resiko yang diambil oleh Uruguay. Oke, wah menarik sekali kita membahas tadi 2 pertandingan yang sudah berlangsung sebelum kita masuk ke fase 16 besar dari Pildun 2022 Qatar. Nah, sebelum kita lanjut lagi, seperti biasa ada yang mau lewat dulu, jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami hanya di Run Sport Pildun 2022. Run Sports Enthusiast, balik lagi ke Run Sport Pildun 2022. Lanjut pembahasan kita hari ini, tapi tunggu dulu mau ngingetin untuk kalian yang udah nunggu-nunggu kapan nih bagi-bagi hadiah lagi. Tenang aja, hari ini seperti biasa kita akan balik bagi-bagi hadiah. Ada total jutaan rupiah, kapan dibagikannya di akhir acara ya. Jadi harus nonton sampai habis nanti. Siap-siap juga untuk tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel dari Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. Terus kalau misalnya mau komen, request konten juga boleh banget, langsung ditulis aja di kolom komentar ya. Masih bersama dengan Bung Bes dan juga Bung Adiani, kita masuk ke pembahasan yang tidak kalah menarik karena sebelum kita masuk ke 16 besar, kita sudah bersama-sama menyaksikan pertandingan Kamerun versus Brazil. Nah, mau membahas sama Bung Bes dulu deh. Bagaimana melihat hasil dari pertandingan ini di mana Brazil kalah 1-0 dari Kamerun? Sebagai seorang pelatih saya tidak menerima
alasan bahwa ini adalah tim reserve. Karena saya yakin tim itu dilatih secara adil, tim itu dilatih sama dengan kualitasnya, kuantitas latihan itu sama, pemain inti dan pemain cadangan. Dan tadi malam tidak memperlihatkan sama sekali kualitas Brazil. Dan saya tidak lihat juga ada sedikit antusias dari pemain-pemain Brazil yang semestinya di pertandingan ini tuh mereka harus menunjukkan bahwa mereka tuh layak untuk bermain di starter. Khususnya di gol terakhir, gol ketika Abu Bakar mencetak gol itu tidak ada pressure, tidak ada tekanan, bahkan kiper pun tidak bergerak. Dan saya melihat Brazil seperti bukan Brazil tadi malam. Sayang sekali. Ya, kalau menurut Adi gimana? Tapi sebenarnya kalau bicara Kamerun, kipernya bagus banget loh mainnya kemarin. Sangat bagus ya. Sangat bagus mainnya. Bahkan dia mengambil chance yang luar biasa ketika Onana keluar dari squad ya, dan ini membuat dia memberikan satu penampilan yang impresif. Tapi kemudian juga 9 changes buat sebuah tim. Mungkin kalau Bang Bes lebih paham tentang bagaimana sebuah tim itu bekerja dan ada latihan yang sama segala macam. Tapi tentunya kenyamanan bermain bersama juga sedikit dipertanyakan bagi squad Brazil kemarin. Tapi harus ada kesan positif yang diberikan oleh French players. Itu tidak ada kesan sama sekali. Membuat Cici sebenarnya cukup pusing juga dengan sebenarnya yang dikatakan kedalaman squad yang baik, tapi mereka tidak memberikan reaksi yang sesuai karena ini kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa mereka punya peluang untuk dimasukkan di knockout stages bagi tim Brazil. Tapi tidak ada masalah karena mereka sudah lolos, bahkan sama dengan Prancis, sama dengan Portugal. Seolah tidak terlalu memusingkan match di terakhir karena mereka sudah menyelesaikan tugas di 2 pertandingan awal, which is very good karena bisa merotasi. Tapi terkadang juga rotasi yang besar-besaran seperti ini akan mengganggu momentum. Ini yang harus bisa diperhatikan juga oleh Didier Deschamps, oleh Cici, Fernando Santos. Hal-hal yang mungkin sifatnya minor details tapi bisa sedikit mengganggu dan berpotensi juga bagi Brazil nanti di knockout stage. Peluangnya akan terganggu terutama di awal-awal. Ini Bung Pes sepertinya udah langsung mau membantah apa nih? Tadi kita sudah bahas di awal bahwa Piala Dunia kali ini agak sedikit pendek waktunya. Mungkin 28 hari, biasanya 30. Dan biasanya yang sering nih ada break. Setelah fase grup biasanya sebelum ke knockout ada break 1 hari. Dan buat tim kepelatihan, libur 1 hari itu seperti harta karun, seperti emas. Mungkin ini pertimbangannya juga kali ya? Ya, karena saya melihatnya seperti itu. 26 pemain yang dibawa, jadi seperti ada tuntutan untuk memainkan semuanya, memberikan menit main semuanya. Tetapi di sini, dengan kompetisi turnamen yang seperti ini, fase grup, kompetisi sebenarnya dimulai sekarang. Di fase knockout, siapapun bisa mengalahkan siapapun, kalau kata Lionel Messi. Betul. Dan Brazil pun tidak serta-merta karena mereka unggulan, terus mereka bisa menang tiba-tiba. Bayangkan kalau tiba-tiba akhirnya lawan main bertahan, tidak ada gol tercipta dan adu penalti. Tidak ada teknik yang dipakai di situ, tidak ada istilahnya pengalaman yang dipakai di situ, tetapi lebih ke mental, siapa yang lebih siap. Dan ini yang harus diantisipasi oleh Brazil. Brazil dengan skuad yang tanpa Neymar. Neymar, betul. Ini juga tadi Bang Mas bilang kan, istirahat untuk para pemain itu krusial karena sangat rapat jadwalnya. Untuk host, untuk pandit juga krusial. Betul, ini curahan hati dari seorang Adiani yang tiap saya nyalain TV mukanya selalu muncul ya. Untuk menyimpan suara mungkin lebih tepatnya. Oke. Dan ini yang menjadi catatan untuk Brazil. Ketika mereka main menyerang, line defensif tinggi, hati-hati. Serangan balik dari Korea salah satu yang tercepat selain Jepang di Piala Dunia kali ini. Meskipun bisa dikatakan Brazil cukup nyaman lah ya masuk ke fase grup ke 16 besar, tapi masih ada ancaman dari Korea menanti. Jadi nggak bisa dianggap enteng. Oke, kalau kita bicara man of the match sendiri, kalau dari tim Transportainment memunculkan nama Davis Epasi, gimana? Setuju nggak kalau Adia nih? Ya, luar biasa ya penampilannya di penjaga gawang, banyak bahkan meme-nya menyamakan dia dengan Gigi Buffon. Itu sangat menarik sekali dan tapi ya kembali di pertandingan yang begitu vital tentunya sang penjaga gawang harus menunjukkan kebolehan yang menghadapi tim yang memiliki daya offense yang luar biasa gitu. Any other name? Saya tetap juga dengan kiper, tetapi kalau mungkin ada pemain Kamerun yang kita bisa highlight di Piala Dunia kali ini, saya akan memilih Vincent Abu Bakar. Oh, ya. Dengan mulut besarnya sebelum Piala Dunia dia bilang bahwa Mo Salah itu tidak lebih baik dari dia dan dia bisa melakukan apa yang Mo Salah lakukan. Dan awalnya kita mungkin terkejut, kok dia bisa membandingkan dirinya dengan orang lain. Tetapi ternyata kenyataan. Ya, di Piala Dunia berapa gol Mo Salah? No. Kalau tidak salah 1 di yang kemarin ya, 2018. Dan Abu Bakar berapa di tahun ini? Sudah 2. Jadi istilahnya kalau kita bandingkan secara statistik ya memang Vincent Abu Bakar lebih efektif daripada Mo Salah. Kalau whole career mungkin itu beda soal, tetapi ketika lihat mental, ketika dia masuk, ketika tim sedang kalah 3-1, dia yang mencetak gol, dia yang memberi umpan. Terus kemarin dia juga yang akhirnya kartu merah karena selebrasi dan segala macam. Dan saya rasa ini akan menjadi sebuah patokan untuk Kamerun bahwa mereka tuh bisa punya
unjuk gigi juga di Piala Dunia berikutnya karena melihat sosok seorang Vincent Aboubakar. Oke, kita beralih ke pertandingan selanjutnya. Run Sports Enthusiast, ada Serbia versus Swiss, di mana pada laga kali ini Swiss berhasil mengalahkan Serbia 3-2. Ini juga ketat banget pertandingannya. Iya, one of the best menurut saya ya. Pertandingan kedua terbaik mungkin setelah Spain menghadapi Jerman. Iya. Secara taktikal ada adu taktik yang cukup terlihat di sana, tapi yang kemudian disayangkan adalah Dragan Stojkovic mid game managementnya patut dipertanyakan. Dalam 2 pertandingan beruntun melepas keunggulan dan juga substitution yang sangat aneh ya untuk Serbia. Ini menjadi satu kesempatan yang mereka lewatkan lagi untuk bisa lolos dari fase grup, tapi lawannya Swiss. Coach yakin dan timnya ini bagikan sudah tahu bagaimana untuk bisa lolos dari grup yang ketat. Mereka punya pengalaman juga untuk memback penampilan dan substitution yang sangat baik. Kemudian juga masuknya pemain-pemain pengganti seperti Zakaria ini memperkuat lagi. Fernandes juga memperbaiki kinerja pertahanan. Dan kalau kita melihat Granit Xhaka menjadi revelation di turnamen ini. Bermain di single pivot dia nyaman. Ini juga menjadi bukti bahwa kalau Thomas Partey cedera di Arsenal dia bisa menjalankan tugasnya sendiri. Dan Embolo adalah pemain depan yang bisa meng-hold up play, menunggu support, begitu baik juga gol mereka. Ini salah satu ya yang dicetak oleh Freuler, salah satu yang terbaik tim gol di ajang kali ini. Kalau saya melihatnya Serbia ini adalah sebuah tim yang mengalahkan Portugal di fase kualifikasi, terus peringkat 1, memaksa Portugal ke playoff Ya. dan wajar jadi orang-orang itu akhirnya berspekulasi bahwa ini adalah kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Bahkan saya pribadi pun dengan naifnya menyebut bahwa Serbia akan memberikan kejutan. Tetapi ternyata saya melupakan faktor lain yang bisa menentukan kejutan itu, mental. Mereka tidak punya mental sama sekali. Dan pelatih juga dipertanyakan karena halftime talk-nya tidak tahu apa. Setelah halftime pasti selalu menurun. Dan juga bukannya saya fans Juventus, tetapi dia tidak memasang Dusan Vlahovic di 2 pertandingan pertama. Tandem dengan Mitroglou. Baru di pertandingan terakhir dipakai dan akhirnya terbukti kan 1 gol dicetak oleh dia. Dan saya melihat potensi yang dimiliki oleh Serbia secara individu, secara teknik, saya rasa lebih bagus daripada Swiss. Tetapi Swiss kita lihat secara mental, secara taktik dan secara experience mungkin beda 5 level. Ya itu yang menarik ya Serbia dengan sistem 3 central defender mereka. Kalau mereka menyatu, tim lawan bermain narrow akan sangat nyaman buat Serbia untuk bisa mengendalikan pertandingan dan aman di sektor pertahanan. Menghadapi Brazil mereka menggunakan itu, Brazil sedikit narrow, first half mereka apik untuk bermain. Tapi kemudian kita lihat Swiss approach-nya, menggunakan flank, menggunakan Rodriguez yang sudah berumur tapi terus saja mendapatkan kesempatan in behind, Widmer di sektor kanan. Jadi kendala di wingback itu akan sangat terbuka ketika kita tahu bahwa ada Filip Kostic di sana sebenarnya yang jarang sekali track back. Ini menjadi masalah. Iya. Dia tidak pernah track back. Padahal tadi katanya bukan karena saya ngefans sama Juventus ya, tapi disebut lagi. Itu yang menjadi kendala ya, menjadi efek domino bagi Serbia ketika mereka transisi akan mudah dieksploitasi dan itu terbukti ketika back three-nya ini di stretch melebar, dibuat tidak nyaman, tidak di posisi mereka. Mereka seperti rangkaian yang rusak, yang tidak bisa bermain dengan rapi ya. Ya, betul. Nah, menarik nih tadi Bung Bes udah mulai mention nama-nama pemain. Kalau kita bahas man of the match dari pertandingan ini, karena kan sebenarnya kalau kita lihat ball possession aja nggak beda jauh ya, 54-46% gitu kan. Perbedaannya tipis sekali. Siapa sosok yang paling mencuri perhatian dari partai Serbia versus Swiss? Ya, selalu untuk Swiss di setiap laga ada 3 nama, ada Kanji, Embolo, sama Granit Xhaka. Dan Granit Xhaka, the way he controls the midfield untuk Switzerland di 3 pertandingan ini impresif. Tadi yang saya katakan, revelation attacking the half space itu sudah dia peragakan, berperan sebagai nomor 8. Dia tidak pernah menjadi nomor 6, tapi sempat digunakan oleh Arsenal sebagai nomor 6 menjadi petaka. Tapi nomor 8 progresif, menopang pemain depan seperti Embolo. Inilah keunggulan dari Granit Xhaka dan dia membuktikannya di ajang kali ini ya di World Cup. Granit Xhaka punya keunggulan di agresivitas. Bagaimana kita tahu di menit-menit akhir sempat ada sedikit keributan dan hampir kartu merah sebenarnya. Saya nunggu ada tonjokan ya, karena udah ini laki-laki semua, udah ngumpul, dorong-dorongan, kurang tonjokan aja. Aduh, jangan dong, tensinya udah tinggi. Iya, kalau kita di lapangan sepak bola itu biasanya kadang-kadang itu tidak beneran pengen berbuat kasar. Kadang-kadang itu cuma drama, intimidasi lebih tepatnya. Dan ini jagonya seorang Granit Xhaka. Jangan lupa, dia tidak secara kebetulan ada di level dia saat ini. Peringkat 1 loh IPL. Tapi kita lihat dulu, ini adalah klasemen di grup G sebelum kita masuk ke 16 besar. Brazil tentunya berada di puncak, 6 poin, torehannya sama dengan Swiss, disusul dengan Kamerun dan Serbia di urutan ketiga dan keempat. Jadi sebenarnya memang bisa dikatakan Brazil dan Swiss ini melangkah ke fase berikutnya dengan torehan poin yang sama. Oke, nah Run Sports Enthusiast, kita tinggalkan fase grup, karena nggak kerasa ya, udah mau masuk 16 besar aja, kayak cepet banget gitu. Baru mulai, sekarang tiba-tiba kita sudah masuk ke fase 16 besar.
besar. Ini kita tampilkan juga sedikit foto dari pertandingan-pertandingan yang akan bisa kita saksikan di 16 besar dari sekian partai. Mana yang paling menarik perhatian dari Bung Adiani dan juga Bung Bes? Sama atau enggak nih kira-kira? Belanda Amerika. Belanda Amerika. Kenapa Belanda Amerika? Karena Belanda akan tersungkur menghadapi Amerika. Karena sungkur nih dicatat Tersungkur, ya. iya. Oke. Kenapa? Elaborate please. Berhalter kembali ya pelatih, masalah pelatih dan bagaimana 2018 mereka tidak lolos melukai director mereka Ernest Stewart dan juga GM mereka McBride membangun sebuah program yang luar biasa dan begitu menjanjikan. Buahnya sudah bisa dipetik sekarang. 100 juta dolar mereka kerahkan untuk akademi di setiap tim MLS untuk mencari pemain-pemain terbaik muda dan kemudian dikirim dengan juga biaya sponsorship dimasukkan ke klub-klub di Eropa. Mereka semua sudah membuktikannya di Leeds. Tyler Adams fantastis, dia adalah the new N'Golo Kante, memberikan segalanya di lapangan tengah. Mereka punya Weston McKennie yang juga di Schalke fantastis dari Houston ya kalau nggak salah. Sekarang main di Juventus. Tapi jarang. Balik lagi. Jarang dimainin. Juventus kenapa nih? Ini bisa bubar lagi di Juventus ya. Kita bisa di tempat yang lain tentunya. Tapi kalau kita melihat itu tadi ya, ada satu totalitas dari federasi memberikan sinergi kekuatan, memilih pelatih yang juga tepat, Berhalter, tactical approach yang begitu sempurna. Belanda tidak menawarkan hal yang khusus, terutama dari struktur pressing mereka, mengecewakan sama sekali. Build up tekanan juga hanya mengandalkan kalau di Hakpo memang istimewa. Bisa bermain di nomor 10, 11, 9, two-footed juga, finishingnya begitu impresif, tapi dia sendiri tidak bisa memberikan jaminan bahwa Belanda akan bisa lolos karena tim kembali yang dimiliki oleh Amerika begitu lengkap. Supporting cast bagi Hakpo juga minimal sekali. Jurgen Timber adalah salah satu pemain yang sangat baik menggantikan Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt adalah sumber kekalahan ataupun sumber keburukan pertahanan dari Belanda di pertandingan pertama ya. Tapi Timber dia fleksibel, bisa interchange juga bahkan dengan Dumfries, dia bisa juga menggiring bola ke lapangan tengah itu oke. Tapi kemudian ketemu dengan pemain-pemain Amerika yang tentunya sangat luar biasa. Bahkan Tim Ream di Fulham dia banyak sekali diserang dengan 9 gol yang tercipta di central defense dari Fulham. Itu dari dia. Tapi di Amerika Serikat, dia menjadi pemain yang berbeda. Bersama dengan Carter Vickers misalnya kemarin, impresif sekali di pertahanan. Oke, yang menarik juga sebelum kita membahas pertandingan-pertandingan di 16 besar adalah nama-nama yang saat ini mengisi top scorer sementara Piala Dunia. Ada Rashford, ada Morata, terus ada Hakpo juga ya, 3 gol kalau nggak salah. Siapa lagi yang 3 gol ya? Mestinya Alvaro Morata itu pertama karena pernah main di mana? Waduh, beda. Ini Pildun. Orang banyak meremehkan. Aduh, jadi banyak ketawanya ya di segmen ini. Tapi Transport Enthusiast, tenang aja. Selain kita akan balik lagi untuk membahas keseruan-keseruan dari Piala Dunia Qatar 2022. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami cuma di Transport Pildun 2022. Ya, masih bersama kami tentunya hanya di Run Sport Pildun 2022. Ada saya Coach Caroline, ada Bung Bes, ada Bung Adiani juga. Sudah menarik sekali dari tadi pembahasan kita. Tapi tenang, masih belum selesai. Masih belum sampai di sini aja komentar-komentar nyeleneh dari Bung Bes dan juga Bung Adiani. Karena sekarang kita akan sedikit membahas mengenai partai-partai yang nanti sudah bisa kita saksikan di babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022. Yang pertama dulu deh, Flying Dutchman versus The Yanks nih. Belanda, Amerika. Tadi udah sempat kita bahas sebenarnya ya. Tapi mungkin lebih ke teknis deh, ke Bung Bes kalau gitu sebagai seorang pelatih melihat Belanda versus Amerika kira-kira seperti apa skema yang akan Dua dimainkan tim oleh dengan keduanya? formasi berbeda, satu dengan 3 back, satu 4 back, satu build up 3 backnya terbuka, terus akhirnya progres ke depan. Yang satu lebih ke 2 center back yang buka, terus lebih direct, lebih istilahnya saya melihat Amerika yang sekarang lebih modern dibanding sebelumnya. Karena menurut saya sepak bola modern itu adalah sepak bola yang proaktif, sepak bola yang ingin mendominasi, ingin pegang bola, ingin mengontrol jalannya pertandingan, dan Belanda juga melakukan itu, tetapi dengan sistem yang berbeda, dengan penggunaan 3 back. Dan di sini, menurut saya ini yang bisa dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Ketika 3 backnya naik tinggi di lapangan, di situ ada peluang untuk melakukan diagonal. Karena kelemahan terbesar formasi 3 back adalah ketika 2 wingbacknya naik, di situ akan meninggalkan space yang cukup besar. Dan saya tidak melihat seorang Virgil van Dijk, Julian Timber, atau Nathan Ake punya kecepatan untuk bisa menahan serangan balik dari Amerika Serikat. Dan itu ya tadi tendensi dari ketika playing out from the back. Karena kita lihat Nathan Ake kerap kali melakukan dribbling atau bisa juga Virgil van Dijk. Tapi bagaimana
pressing yang dilakukan oleh Amerika Serikat bermula dari Pulisic. Ketika ada goal kick, maka dia akan mempress hingga ke area dekat dengan dua center back. Dan ini akan menyulitkan karena akan ada support lagi juga. Josh Sargent kah di sana, kemudian Tim Weah. Kecepatan mereka ini impresif ya, karena mereka bisa mencekik lawan di awal-awal terutama dari sebuah pertandingan. Jadi ini startnya nanti akan sangat menentukan, dan saya pikir itu tadi Amerika juga dengan Jedi Anthony Robinson yang di sebelah kiri dia tampil begitu luar biasa, pemain tercepat di Piala Dunia kali ini juga ini memberikan banyak sekali tekanan yang akan membuat Belanda kesulitan. Juga kita bisa lihat nanti pasti akan ada terjadi duel yang sangat ketat di lini tengah. Bagaimana 3 gelandang Amerika Serikat melawan 2 saja gelandang dari Belanda. Pertanyaannya, apakah akan ada orang tambahan untuk menutup lubang? Karena kalau kita di pelatih, kita akan selalu menciptakan lebih pemain. Karena 2 lawan 3 sudah pasti kemungkinan besar akan dimenangkan oleh 3. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang akan main bersama Frankie de Jong? Kalau saya, Koop Meiners. Ya, Koop Meiners, oke, tapi harus ada satu lagi kan? Ya, seharusnya. Dan itulah peran dari Daron ya. Daron akan tampil di sana sebagai metronom, tapi dia juga tidak memberikan satu penampilan yang istimewa, saya pikir. Jadi ini midfield battle di mana ada energi, ada positivity, ada satu kesempatan bagi Amerika Serikat untuk bisa memenangkan di sana dengan nama-nama yang mereka miliki ya. Ya, kita akan bahas secara singkat head to head dari para pemain Belanda dan juga Amerika, karena kan sebenarnya mereka sudah pernah bertemu. Kalau kita lihat 5 pertandingan terakhir itu 4 dimenangkan Belanda, tapi semuanya friendly. Tidak ada yang selevel Piala Dunia sebelumnya. Dari kiper sampai dengan penyerang, kita Bang akan Bes tuh. Andries Noppert. favoritnya Bang Bes ya. Gimana Harus kalau melihat searching. lini per lini mereka? Lini per lini tadi kita udah bahas lah ya untuk penjaga gawang Andreas Noppert. Tapi kalau Matt Turner gimana nih? He's a good shot blocker dan di Arsenal justru saya melihat dia menjadi deputy yang bisa mengancam Ramsdale ya, karena penampilannya begitu mempesona bersama dengan tim USA juga menjadi salah satu key factor mengapa cukup nyaman komunikasi di antara para pemain bertahan dengan dirinya, dan itu terbukti dengan blok-blok yang dilakukan. Oke, kita mundur sekarang, maju maksudnya ke pemain belakang, ada Frankie de Jong dan juga Christian Pulisic. Dengan catatan Pulisic mudah-mudahan bisa main ya. Kemarin lawan Iran bukannya sempat cedera kan ya, tabrakan sama kiper. Oke, karena kita udah passionate banget ya bahas Belanda Amerika, penasaran terakhir nih sebelum kita beralih ke pertandingan selanjutnya. Golnya, skornya untuk pertandingan ini berapa kira-kira? Adi dulu. Extra time. Yeah. Satu-satu lah. Extra time. Oke. Ini jawaban aman Tuh, kayaknya. terus yang jadi pahlawan Newport. Oke, kita beralih ke partai selanjutnya yang tidak kalah menarik. Run Sports Enthusiast, ada Argentina versus Australia. Ini juara grup C berhadapan dengan runner up dari grup D. Gimana Bung Bes melihat pertandingan ini? Kita masuk sedikit ke Australia. Cahaya dari Asia. Cahaya dari Asia, nice. Kurang kata-katanya. Dan Oceania. Karena dia, menurut saya sampai sekarang saya masih belum paham kenapa dia ada di Asia. Saya pernah ikut kualifikasi Piala Dunia sebagai staff di tim. Itu sulit sekali. Melawan tim-tim yang dari Asia yang udah berpengalaman. Ditambah lagi ada Australia. Ya kan, istilahnya levelnya nambah lagi. Jadi dalam sini saya mau menyebutkan bahwa mereka berhasil lolos dari fase grup. Ini adalah sebuah kejutan yang luar biasa. Patahin kutukan juga kan? Patahin kutukan juga. Sejak 2006 ya? Iya, 2006. Ya, dan Australia sekarang kalau kita ditanya siapa sih pemainnya? Ya, kita angkat tangan. Search lagi tadi. Kita angkat tangan karena tidak banyak orang yang melihat mengetahui, Australia yang mengetahui main di luar negeri seperti zaman dulu. Karena patokan kita selalu masa lalu. Viduka, Mark Viduka, Kewell. Harry Kewell, bahkan Gary Cahill. Tim Cahill. Gary Cahill Inggris. Tim Cahill. Praktis sekarang kalau kita tanya siapa pemain terbaik dari Australia, paling kita menyebutkannya paling pemain yang main di Celtic, Aaron Moy, terus beberapa pemain yang main di Hearts. Tetapi dari sini saya mau garis bawahi bahwa banyaknya pemain yang main di Australia yang dipanggil ke tim nasional, ini membuktikan bahwa sepak bola Australia sedang dalam bagus-bagusnya. Karena kompetisi yang baik itu bisa menopang tim nasional yang baik. Dan ini artinya apa? Kompetisi di Australia jalan. Berhasil menciptakan pemain-pemain yang akhirnya siap pakai di tim nasional dan bisa bersaing loh. Mereka lawan Prancis, oke, kalah. Tetapi mainnya nggak jelek-jelek banget. Terus di 2 pertandingan terakhir mereka bisa proof bahwa mereka better prepare daripada Denmark, Eropa, semifinalis Eropa. Tapi mungkin saya sedikit punya inside knowledge tentang Australia dan bagaimana squad ini sebenarnya datang ke World Cup ini penuh dengan tekanan karena ada masalah di federasi sama dengan federasi kita mungkin ya. Hampir sama juga kekacauan yang terjadi di sana dan ada pilih-pilih kasih juga sudah sejak lama. Oleh karenanya Graham Arnold walaupun prestasinya datar aja selalu ada sebagai head coach mau kelompok umur manapun itu, apakah itu Olimpik ataupun juga World Cup dia akan tampil di sana. Pemilihan pemain juga sesuai dengan selera Graham Arnold, tidak dengan form yang ada.
legacy selections, tapi kemudian para pemain ini coba membuktikan diri. Karena mereka dianggap tidak memiliki kelas seperti tadi, angkatan 2006 dengan elite players yang ada. Tapi memang masih ada Aaron Moy, masih ada Jackson Irvine, masih juga ada Harry Suter di pertahanan yang bermain untuk Stoke City. Beberapa nama yang mencuat luar biasa, tapi tentunya kalau kita melihat roster ini tidak terlalu istimewa. Dan ini yang membuat tim ini terlecut ya, karena mereka ingin membuktikan pada federasi, mereka ingin membuktikan pada fans bahwa itu tadi liga kalau dikatakan oleh Bang Bes tadi sedang progres dan segala macam, itu tidak terjadi karena kekacauan di Liga Australia begitu luar biasa. Masalah-masalah antara tim-tim yang ada di atas dengan di bawah itu juga mencolok, masalah financial juga ada di sana. Jadi ini menarik, tim dengan pemain yang coba membuktikan diri bahwa mereka tidak terkena dengan pengaruh masalah di Liga Australia, dan tanpa degradasi itu juga terus menjadi masalah karena setiap tahun di setiap meeting klub yang dipertanyakan adalah bagaimana dan kapan kita merubah kondisi ini menjadi lebih baik. Karena kalau dengan seperti ini, maka pemain-pemain muda pun akan langsung terbang ke Eropa, tidak tertarik lagi dengan bermain di A-League karena tidak ada pressure di sana, nyaman-nyaman aja, nggak ada degradasi, justru bertambah lagi tim-timnya yang secara ajaib bermunculan juga. Ini membuat banyak sekali pertanyaan di sana, dan itu tadi, ketika ada pergantian pemimpin di FA mereka, maka pergantian struktur di timnasnya pun akan luar biasa. Dan konsepnya adalah uang yang tadinya masuk begitu banyak 2006 di mana Harry Kewell bermain di Leeds, misalnya Viduka juga ada di sana, bintang-bintang ini ke Eropa tapi di top tier karena ada uang yang begitu banyak mereka keluarkan, ada komitmen juga seperti misalnya tim USA, tim Kanada juga seperti itu. Tapi sekarang tidak demikian karena bergejolak terus di federasi mereka. Jadi apa yang mereka tampilkan sekarang, kalau bagi publik Australia mereka tahu masalahnya, maka mereka akan begitu luar biasa berbahagia karena tim ini menghilangkan aspek-aspek yang bakal membuat mereka turun, tapi justru tampil luar biasa. Bahkan Denmark yang salah satu tim paling mengecewakan ya, akhirnya bisa mereka singkirkan dengan penampilan yang bagus. Bagaimana mereka akan meng-approach pertandingan ini? Karena saya melihat Argentina berubah-berubah. Betul. Dia punya susunan pemain dan mencari bentuk terbaik. Di mana bentuk yang paling buruk adalah yang pertama tentu ketika lawan Arab Saudi, dan di situ yang kita harus garis bawahi adalah lemahnya lini tengah Argentina ketika melawan Arab Saudi. Penggunaan Paredes dan Rodrigo de Paul sangat tidak jalan. Di pertandingan kedua coba dirubah. Ada sedikit perubahan tetapi tidak sempurna. Pertandingan ketiga baru saya lihat Argentina yang bisa mengancam, yang mendominasi. Karena apa? Karena mereka menggunakan satu gelandang yang benar-benar komit untuk bertahan. Karena ketika lawan Arab Saudi, semua gelandangnya ikut naik. Mereka cuma pakai 2 gelandang, tetapi dua-duanya naik. Akhirnya ketika dapat serangan balik begitu terekspos. Tetapi ketika pertandingan terakhir lawan Polandia, mereka extra protection dengan menggunakan Enzo Fernandez. Ini bisa jadi salah satu player of the tournament, youth, pemain muda terbaik di turnamen. Karena apa? Apa yang dia berikan berbeda dengan apa yang diberikan oleh pemain-pemain senior lain. Dia memberikan proteksi, dia menjaga, dia mengalirkan bola, dan ini bisa menjadi line up kejutan menurut saya Argentina di beberapa pertandingan berikutnya. Enzo Fernandez ditambah dengan Rodrigo de Paul dan Alexander McAllister. Itu menjadi trio maut ya, dan Enzo adalah tipikal yang bisa berotasi juga, dia bergerak, two-way player tadi yang dikatakan oleh Bang Bas sangat penting, dan Julian Alvarez harus tampil. Dia adalah pemain yang bisa memberikan komplement, bergerak merapat dengan Leo Messi. Saya pikir ini akan terlalu banyak masalah yang harus dihadapi oleh Australia dengan firepower yang ada yang dimiliki oleh Argentina. Cuma masalahnya adalah masalah di pertahanan. Ini yang menarik karena size-wise mereka tidak terlalu baik. Ini membuat tentunya ketika ada set piece akan ada kendala. Itulah makanya Cuti Romero yang akan tampil bersama dengan Otamendi menjadi duet yang harus bisa tampil baik karena itu tadi size di set piece ini yang menjadi kendala bagi. Oke, kita beralih ke partai berikutnya. Transport Enthusiast masih ada Prancis versus Polandia. Juara bertahan nih ya untuk menghadapi Polandia sendiri di 16 besar. Prediksinya seperti apa, Bung Bes? Apa yang sekiranya akan ditampilkan oleh Prancis? Skema seperti apa yang akan dimainkan? Prancis salah satu datang ke Piala Dunia kali ini sebagai unggulan. Jarang-jarang loh ada juara bertahan yang datang ke Piala Dunia akhirnya Masih jadi jadi unggulan. unggulan Masih jadi juga. unggulan, walaupun mungkin unggulannya ketiga setelah Argentina dan Brazil. Dan mereka ini bukan cuma isapan jempol, mereka membuktikan loh dengan performa yang baik, setidaknya dua pertama. Dan yang terakhir, oke lah kita maafkan karena menggunakan pemain reserve. Dan kita lihat sekarang, Prancis tim yang menyerang melawan Polandia tim yang bertahan. Dan menyerangnya Prancis seperti apa sih? Bukan menyerang seperti Spanyol yang sudah kita bisa bayangkan, tiki taka, position play, tetapi Prancis ini vertikal. Mereka rebut bola, langsung selesaikan serangan. Sekarang pertanyaannya, kalau Polandianya nunggu, apakah ada ruang untuk counter attack, untuk bermain vertical play? Saya rasa akan sulit. Kemungkinan besar Prancis akan coba memancing keluar Polandia untuk menyerang.
Tetapi sayangnya Polandia ya begitu. Iya. Mainnya sangat Approach-nya, mengecewakan. iya. Mereka punya striker terbaik di dunia, nomor 9 terbaik, tetapi tidak digunakan. digunakan, iya. Kalau Belanda punya nomor 9 seperti Lewandowski, juara. Kalau misalnya siapa lagi sebutkan negara-negara yang butuh nomor 9, mereka pasti bisa bermain lebih baik daripada Polandia. Tetapi ini Polandia malah mainnya bertahan dan mengandalkan serangan balik. Lewandowski bukan tipikal pemain yang sprint, bukan yang memanfaatkan space, tetapi mendapatkan umpan, crossing, dan saya tidak melihat banyak itu di 3 pertandingan pertama. Mereka justru serangan balik, coba melawan waktu itu lawan Meksiko dan ketika lawan Argentina nyaris tidak ada peluang. Itu yang mungkin membuat kita juga kecewa dengan approach dari sang pelatih Polandia ya. Defensive minded padahal punya ornamen-ornamen yang begitu luar biasa menghiasi sektor tekanan. 5 pemain termasuk Zielinski, salah satu hot prospect yang juga masih underused di Polandia bersama juga dengan Lewandowski, dan ini menjadi satu justru duel yang menarik karena approach ini akan mengganggu Prancis yang seperti dikatakan tadi oleh Bang Bes, dan Polandia juga bisa mengejutkan lewat Matty Cash mereka di sisi kanan. Kalau mereka mau menekan, kalau mereka mau mengambil risiko lebih, maka Polandia punya chance untuk melukai Prancis. Tapi apakah mereka akan mengambilnya? Saya agak ragu ya. Mungkin mereka lebih nyaman mengajak adu penalti Prancis itu. Ketika pertandingan sudah menit 70 dan 0-0, saya yakin Polandia akan menutup dan langsung ayo kita adu penalti. Karena chance untuk mengalahkan Prancis, Swiss ketika mengalahkan Prancis di Euro lewat adu penalti. Tapi kita lihat juga penjaga gawang Hugo Lloris dengan segudang pengalaman shaky, tapi Wojciech Szczesny 2 back-to-back penalty saves, yang Pemain mana satu gue lupa mancing itu juga ya. Ya, ini penjaga gawang yang sudah luar biasa di Arsenal, kemudian di Juventus. Dan save penaltinya sangat luar biasa gitu kan. Jadi ini bisa mereka manfaatkan untuk mengajak ke adu penalti tadi. Istilahnya Polandia kan banyak diserang, terus dia melakukan banyak penyelamatan. Justru orang banyak berpikir kiper Thibaut Courtois, Ochoa yang akan menjadi highlight. Tetapi malah saya pun bingung sebagai fansnya dia. Tapi kan dia selalu membuktikan ya kualitasnya gitu kan. Walaupun mungkin orang melihat perawakannya tidak meyakinkan. Dan juga Perancis masih memiliki masalah di center back karena center back mereka semua inkonsisten. Ibo Konate in and out, masih baru sembuh dari cedera. Rafa Varane tidak menunjukkan penampilan yang baik juga kemarin lawan Tunisia. Jadi banyak pertanyaan di sana, siapa menjadi pairing yang tepat. Jules Koundé dirubah-rubah dari kiri, kanan, tengah, kemudian dengan hilangnya Lucas Hernandez, Theo menjadi pemain di sana. Dia tapi kerap kali meninggalkan posnya kan. Berarti bisa dikatakan Prancis mungkin berada lebih sedikit di atas angin ya. Oke. Partai berikutnya ada Inggris versus Senegal. Kalau ini nanya harus ke Adi dulu. Inggris versus Senegal. The Three Lions akan menghadapi Lions of Teranga. Gimana nih? Menarik, konsepnya berbeda, approach-nya berbeda. Inggris yang kali ini juga kembali ekspektasinya mungkin setelah tentunya di Euro sampai final, World Cup sebelumnya semifinal, tentunya ada objektif mereka juara. Tapi tidak akan mungkin terjadi dengan pelatih Gareth Southgate, dengan tactical approach seperti yang dijalankan, Phil Foden. dengan Phil Foden yang tidak ditampilkan, padahal bahkan kalau kita keluar dari studio ini ke warung sebelah, Pak Warung pun akan bilang Phil Foden adalah pemain terbaik Inggris. Tapi kenapa pelatihnya tidak mengerti? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan gitu kan. Selalu dengan approach defensif, memang memiliki wingback yang baik dan banyak, itu oke untuk opsi, tapi tentunya bukanlah menjadi pilihan utama untuk memulai sebuah serangan dari konsep seperti ini. Mereka punya pemain-pemain seperti Jackie Grealish, Marcus Rashford, Saka bahkan, tapi tidak pernah dalam satu penampilan yang front foot, tidak pernah dalam satu penampilan yang meyakinkan. Lawannya mungkin hanya Iran ya yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Inggris untuk tampil eksplosif, tapi Irannya pun menyimpan 6 pemain utama mereka. Jadi kan patut dipertanyakan, kalau itu dibanggakan maka konyol gitu kan. Jadi Inggris menghadapi Senegal kualitasnya ada, cukup untuk bisa meladeni Senegal. Tapi kemudian menghadapi Prancis itu akan menjadi salam perpisahan untuk Inggris di ajang kali ini. Ini juga pertemuan pertama kalinya untuk Inggris dan juga Senegal. Sebelumnya tidak pernah bertemu baik di Piala Dunia ataupun persahabatan. Kalau menurut Bung Bes bagaimana? Saya melihatnya Inggris ini overthinking. Selalu. Iya, mereka ini berpikir ingin melawan Argentina, ingin melawan Brazil, ingin melawan Prancis. Akhirnya setup-nya disiapkan dari sekarang. Bagaimana mereka bertahan kuat lawan Inggris, lawan Prancis, lawan Brazil. Tetapi itu dipakainya ketika melawan Amerika Serikat.
Oke, dan ketika sedikit masuk ketika mereka melawan Wales, ya Wales kita tahu kualitasnya memang tidak bagus, jadi tidak bisa jadi patokan. Dan saya rasa ketika berhadapan melawan Senegal, mereka akan kembali ke 11 pemain terbaik versi Southgate, bukan versi fans ya. Jadi Bukan versi on the spot ya. jadi Inggris akan coba memainkan pemain terbaiknya melawan Senegal, dan Senegal kita tahu di fase grup tidak bisa diremehkan karena mereka berhasil memberikan perlawanan ketika melawan Belanda, dan kita tahu Senegal beberapa pemainnya main di EPL. Ya, termasuk bintang mereka yang main di Watford, Ismail Assar, yang menjadi revelation bagi Senegal karena dia menggantikan peran dari Sadio Mane, tapi seolah tidak terasa karena sangat fenomenal, bahkan juga Koulibaly ya. Ketika orang bertanya Sadio Mane keluar, siapa yang bisa menggantikan? Secara posisi tidak ada yang bisa menggantikan, tetapi peran di tim, leadership, example dan semuanya itu bisa digantikan oleh nama-nama yang bisa kita sebut Koulibaly, Edouard Mendy, dan ini adalah kelebihan dari Senegal dibanding Inggris menurut saya adalah leadership dari pemain-pemain ini. Sedangkan di Inggris saya tidak melihat adanya kepemimpinan yang begitu mencolok. Ya, nah kita akan melihat juga tentunya seperti apa head to head player dari kedua kesebelasan ini, dan kita juga akan memperkirakan seperti apa sekiranya formasi yang akan dimainkan di fase knockout nanti. Adi dulu deh mungkin melihat nama-nama yang dimiliki oleh kedua negara ini, salah satunya kita lihat saja Harry Maguire di head to head-kannya dengan Kalidou Koulibaly. Ya, dan ini dua pemain yang struggling di klub masing-masing, tapi untuk kesebelasan nasional selalu dipercaya dan selalu menjadi pilihan bagi baik itu Cisse maupun juga Gareth Southgate. Dan Kalidou Koulibaly adalah pemain yang memulai serangan bagi Senegal. Dia kerap kali menggiring bola menuju lapangan tengah, melakukan koneksi di sana. Jadi dia memegang peran sentral, tinggal siapa yang akan mempres dia. Apakah itu Declan Rice atau mungkin Henderson. Karena menurut saya, setua-tuanya Henderson, selambat-lambatnya dia tetap memiliki otak yang dibutuhkan oleh Inggris. Dia underrated sekali untuk Inggris ya. Dan mungkin perannya bahkan bisa ditampilkan bersama dengan Jude Bellingham. Bukan tidak mungkin Declan Rice yang justru akan digeser ke bench gitu ya. Tapi ini menarik lagi approach dari Southgate akan seperti apa, karena kalau kita melihat permainan Henderson kemarin cukup menjanjikan. Fun fact, Senegal jarang bermain dari kaki ke kaki, tetapi mereka lebih prefer long ball ke daerah dan adu lari dan duel juga ya di sana ya. Oke, sebelum kita menutup perjumpaan, prediksi singkat deh untuk partai Inggris versus Senegal sendiri, siapa yang sekiranya akan berada lebih di atas angin, siapa yang punya potensi untuk menang lebih besar? Bung Bes dulu, coba. Mungkin 2-1 ya untuk Inggris. 2-1 untuk Inggris. Oh sama nih? Inggris akan menang tipis. Ya. Baiklah, kalau begitu Rans Sports Enthusiast sudah seru banget ya. Hari ini kita ngebahas pertandingan-pertandingan yang akan tersaji di fase knockout dari Piala Dunia Qatar 2022. Sekarang waktunya kita bagi-bagi hadiah. Sesuai janji, ada total hadiah jutaan rupiah untuk para penonton setia dari Rans Sport Pildun. Caranya gampang, tinggal jawab aja pertanyaan di kolom komentar, tapi jangan lupa ditulis dulu akun Instagram kalian. Sekali lagi, akun Instagramnya disertakan, jangan hanya jawaban, karena nanti kita akan hubungi dari Instagram juga. Dan yang beruntung nanti akan langsung dikirimin hadiahnya. Pertanyaannya, mau yang gampang apa yang susah nih? Pertanyaannya, siapakah top scorer sementara tim nasional Prancis di Piala Dunia 2022. Tadi udah kita bahas ya, bahkan kita bahas juga saingannya ada siapa aja. Siapa tahu tadi ketinggalan boleh dimundurin aja gitu kan ya, ditonton ulang pembahasan kita, langsung ditulis jawabannya di kolom komentar, jangan sampai salah karena sayang banget nanti hadiahnya hangus dikasih ke orang lain ya. Jadi buat yang dari kemarin masih belum berhasil mendapatkan hadiah, jangan lupa untuk tonton terus program Rans Sport Pildun karena kita bakal bagi-bagi hadiah terus selain tentunya konten-konten menarik seputar pagelaran Piala Dunia Qatar 2022. Nah, nggak kerasa nih udah waktunya kita harus pamit undur diri karena kita sudah sampai di penghujung acara. Nggak bosan-bosan, seperti biasa diingetin jangan lupa subscribe YouTube channel Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. Di like juga konten-kontennya, boleh komen kalau mau ada request konten-konten yang menarik, kita pasti baca. Dan besok kita bakal kembali lagi dalam program yang sama, Rans Sport Pildun 2022. Terima kasih banyak Adiani. Sama-sama, Conchita. Terima kasih banyak Bung Bes. Sampai ketemu lagi Rans Sport Enthusiast. Saya Conchita Caroline pamit. Bye.